Tapi ini gantian aku yang nanya boleh gak sih? Apaan? Aku nanya ke kamu gitu-gitu ngobrol. Enggak, maksudnya formatnya ngobrol gitu enggak apa-apa. Boleh-boleh aja sih. Kamu di Batam tuh berarti dari kapan lagi Mas? Dari aku lahir lah. Enggak, terus kan sempat ke Jogja. Iya, balik-balik. 2016. SOK tuh dari kapan sih? SOK tuh dari 20 Februari 2015. 2015. 5 tahun. Kenapa memutuskan untuk bikin sendiri? Enggak. Apa memang selalu di benak? Aku tuh selalu yang agak sedikit resah tuh gitu loh, antara kerja menjadi karyawan atau usaha menjadi pengusaha gitu. Maksudnya dari dulu kan kita selalu dibentrokin kan sama gitu kan. Ngapain lo jadi karyawan? Mau sampai kapan? Bertahun-tahun jadi ngidupin kayak ya maksudnya itu tuh selalu aku tuh selalu penasaran itu kayak gitu-gitu tuh berangkatnya tuh dari mana sih? Dan itu apa memang ini harus dari lahir apa ini tuh bakat dari lahir atau seperti apa sih kayak gitu-gitu tuh? Dan sebetulnya obrolan-obrolan itu ya kenapa sih jadi karyawan bla 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 itu selalu jadi hal yang seksi kan buat dibahas sama motivator bisnis. Iya. Kan? Bagiku dua-dua profesi itu sama-sama mulianya. Iya kalau ngomongin mulia iya, tapi ngomongin ya maksudnya mulia di mana? Di mata society? Aku melihat itu pertama sebagai kemuliaan, dua-duanya itu sama-sama mulia dan aku selalu mikir quotes-nya Pram ya yang selalu diomongin Pramudia Anantatur. Berbahagialah mereka yang selalu bekerja dari keringatnya sendiri dan bekerja intinya semuanya tuh dari keringatnya sendiri. Nah, keringatnya sendiri ini kan juga bagiku ya multi tafsir. Aku bekerja untuk siapapun atau aku bekerja untuk diriku, itu juga keringatku gitu loh. Yeah. Tanpa harus aku berkolaborasi dengan ngerjain orang, itu kan beda ya. Yeah. Beda. Kita bekerja sebagai tim dengan aku menganggap tim itu sebagai kanebo basah yang ku keringin, itu beda. Itu beda. Mana yang berdasarkan komen dan ikut kerja sama yang mainan telunjuk itu juga beda. Nah, aku juga memulai ini, SOK, aku juga sempat kerja dulu kok di penerbitan buku. Oh memang sempat kerja? Aku sempat kerja di penerbitan buku. Pertama itu aku... Ini bakalan panjang loh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita bikin berapa part lah bodo amat. Ya udah lah bodo. Adi udah ini kapan berhentinya? Gila, udah lama gak ngobrol 4 bulan kita gak jumpa. Kita gak ketemu udah lama banget. Biasa seminggu sekali jumpa pagi-pagi. Tiap Sabtu dulu ngobrol panjang. Terus. Nah itu aku tuh kerja di penerbitan buku namanya Indie Book Corner. Sebagai? Pertamanya aku sebagai kuli buku. Itu kita nyebutnya kuli buku dulu. Aku tuh ya ibaratnya jadi salesnya buku-buku itu. Salesnya buku-buku itu ya. Pertamanya aku tidak join langsung. Sales buku tuh maksudnya gimana sih? Jual keliling ke toko-toko buku, ke agen-agen. Aku dulu itu cara aku menjual buku tuh persis kayak SPG rokok. Oke. Jadi aku datengin orangnya, aku samperin, aku ceritain sinopsisnya. Jadi bukan ke siapa? Calon pembeli itu maksudnya pembaca, bukan agen gitu-gitu kan? Bukan. Kalau aku tuh langsung ke pembaca jualannya dulu ya. Jadi aku waktu itu jadiin itu sebagai uang sampingan buat kuliah gitu kan. Pada saat itu tujuannya bukan untuk melatih bicara karena memang kebutuhan pengen jualan aja kan? Hanya ingin melatih keberanian sih sebetulnya. Maksudnya tujuan itu tuh udah ada memang. Udah. Hanya untuk melatih keberanianku. Jadi akhirnya karena sering laku, akhirnya diajak namanya Mas Bajang gitu. Irwan Bajang namanya. Jadi diajak udah deh join aja di mana? Di penerbitan kami. Kamu ngurusin media sosial. Karena waktu itu di tahun 2011 ke atas itu kan lagi heboh banget ya Twitter ya dan aku sangat berterima kasih sekali dengan Twitter. Aku banyak kenal orang besar di sana dan aku bisa menelurkan karya tuh gara-gara orang Twitter yang sekarang udah jadi orang-orang gede, orang itu yang selalu mensupport aku gitu dari belakang. Nah, singkat cerita aku ngurusin sosial media bla 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 bla. Habis itu coba deh kamu ngurus website kami gitu kan, diminta tolong ngurus website. Ya udah aku kerja ngurusin website, ngupload buku, terus hipnosisnya apa, ngupdate ini ISBN-nya berapa, penulisnya berapa, detailnya buku lah, dimensi bla 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 bla. Sampai pada akhirnya aku jadi marketing. Terus selalu diajak meeting sama bosku itu. Nah, yang aku senang adalah dia selalu men-treat kami itu seolah-olah tidak ada gap antara gua bos, lu karyawan. Dia tidak pernah melihat kami sebagai itu. Dia benar-benar pure melihat kami sebagai as a family and as a friend. Lu sibuk, misalnya lu stuck, apa yang gua bisa bantu? Mostly kan lu stuck ya bodo amat, cari sendiri aja. Kan keseringannya begitu kan. Kan lu kerja gitu. Ya cari sendiri dong. That's why orang gua bayar. That's why gua hire lu gitu kan. Cuman dia tuh selalu men-treat kami seperti itu. Dia selalu melakukan hal-hal kecil, ya personal things itu selalu dia coba dekati ke kami gitu kan.
Aku itu bahkan pernah di titik aku nggak bisa pergi meeting, kamu aja pergi. Di situ tuh aku kaget gitu. Itu masih posisinya sebagai Ya, marketing. Iya, Marketing. marketing. Oh ya udah, dari situ kalau aku nolak, aku melewatkan kesempatan aku bisa meeting kan. Pertama kalinya aku nge-lead meeting atau jadi representasi perusahaan sendiri gitu kan. Udah aku ikut meeting. Oh rupanya gini. Dia bilang gimana? Enak toh? Dia tuh nggak pernah ngasih tahu misalnya aku pengen belajar ini. Dia tuh nggak pernah mau ngajarin. Dia hanya ngasih clue. Iya. Ya udah cobaan sendiri dengan metodemu. Nanti kalau udah agak-agak melenceng gini loh. Nah, Tapi pada saat itu nggak ada hubungannya dengan dunia kreatif kan mas? adalah. Iya maksudnya publishing aku tapi juga, kan bukan. Menulis itu kan kami melayani banyak penulis. Oh, oke, ya. Melayani banyak penulis dan aku In a way. membaca kan. Oh ini buku puisi. Oh yang ini novel. Oh yang ini cerpen. Oh yang ini non fiksi gitu kan. Dan aku berhubungan dengan banyak sekali seniman karena kan buku-buku mereka yang aku promosikan nanti dan aku harus mengenal mereka bla bla bla. In a way aku juga tetap jalan sebagai musisi di sana. Dan baiknya bosku adalah dia kan memang orang HI. Kamu ngerti sendiri orang HI itu kalau bernegosiasi apik tuh. Iya. Nah, aku waktu itu diajak kolaborasi sama namanya OPRC Studio, tempat aku record album Kota Dalam Mata itu dan bosku tuh IP-mu pertama itu? Album itu album. Oh, EP pertama aku tuh aku nge-record di Batam. Aku nge-record di Batam dibantu sama teman. Lama banget lah itu. Terus dia yang jembatanin aku gini loh bernegosiasi itu. Apa hakmu, apa kewajibanmu. Dia kasih tahu akhirnya itu nego sampai subuh itu. Dia yang negoin gitu. Nah, jadi ketika di luar kantor ini yang koplaknya kami ya. Ketika itu event, dia diundang sebagai pembicara. Saya asistenmu. Ketika aku manggung dan bla bla bla, kamu bawa gitarku. Goblok kan? Padahal dia itu bosmu ya. Kami itu udah di titik itu dan aku malas pulang deh, aku nginep di rumahmu gitu kan. Dan bahkan sampai kami meeting keluar kota tuh sama dia, naik kereta ekonomi, turun di Senen. Terus di dalam kereta ketemu kamtis gitu kan. Kalau kamu ngerti kalau udah ketemu kamtis di kereta tuh gimana kan. Ketemu cah-capang, habis itu kami melewatkan banyak hal bareng lah. Naik motor berdua, kami pernah naik motor Krypton, kamu tuh Krypton kan? Tahu. Ya, itu dia bawa motor, aku bawa dus besar isinya buku dari percetakan, bla bla bla. Pokoknya segala macam hal konyol itu udah kami lewatin dan dia selalu bilang, kamu ketika kamu punya tim yang aku selalu ingat sampai sekarang, mereka itu keluargamu. Intinya kamu tuh nggak bisa apa-apa loh tanpa mereka dan tidak ada sesuatu yang khusus di antara kalian gitu loh. Intinya kalian itu kan saling membutuhkan gitu. Iya betul. Aku tuh keselnya banyak orang sekarang ya udah sih gue punya usaha gitu kan. Ya udah. Tapi kenapa industrinya seperti ini mas? Yang dipilih sekarang? Karena aku nggak tahu lagi nih, mau aku jadi apa kasih, gitu. Hah? Aku mau jadi apa lagi selain terjun di industri kreatif gitu. Mau jadi apa lagi? Aku sempat loh di tahun kedua hampir nyerah mau nutup Esoka loh. Oh iya. Aku sempat hampir nyerah waktu itu mau nutup Esoka. Enggak, karena kenapa aku tanya kayak gini tuh karena aku kasih konteks aja dulu ya. Maksudnya si dunia kreatif yang kita jalanin sekarang ini ya, meskipun aku cuma dalam tanda kutip sebagai artis gitu, sebagai seniman, bukan seniman ya, ya pekerjanya lah, maksudnya sebagai pekerjaan. Aku kan gitu kan, aku nggak punya sense bisnisku nggak ada gitu. Tapi kan ini dunia industri yang apa ya, penuh dengan penolakan gitu kan ya. Bahkan serba ketidakpastian gitu. Serba subjektivitas. Iya maksudnya kita kalau kerjaan kayak gini subjektif sekali. Maksudnya kita pengertian let's say yang contoh yang paling gampang kan pengertian desainnya yang lebih ngepop klien dan kita itu aja kan mesti dicari titik tengahnya sekali kan kayak gitu. Maksudnya ini tuh industri-industri yang aku tuh dari pertama kali masuk ini tuh aku itu sempat di IO tuh sempat nggak pulang 10 hari cuman gara-gara mau menyelesaikan maunya bos gitu. Ini kan industri yang kayak gitu kan penuh penolakan, ditolak terus. Tapi kenapa yang dipilih industri kayak gini, Mas? Satu aku nggak tahu ya. Aku basicku informatika gitu. Iya. Apalagi dengan basic itu lupa diceritain juga. Basicku informatika dan aku tuh sebetulnya waktu skripsian itu waktu yudisium aku ditanya gitu kan. Kamu kenapa milih? Ini pengujiku yang nanya gitu dan ini jarang pernah ku ceritakan sih. Jadi ditanya, kamu kenapa milih kuliah informatika sementara kamu tuh cocoknya jadi seniman? Ya, oke.
karena skripsiku aja bahasanya nggak akademis, sempat sering dicoret-coret, Mas tolong dong ini dong. Skripsi apa ngebahas apa? Skripsiku memang aku ngebikin sistem informasi untuk kantorku juga waktu itu. Yang sekarang malah udah lebih canggih kayak Slack, Monday. Aku tuh bikin kayak gitu dulu, kayak project management gitu loh. Nah terus ya aku jawab, Pak aku nih udah kayak ibarat nyemplung di lumpur, aku tuh udah kejebur, udah kotor banget nih aku. Pilihannya cuma 2, membiarkan diri aku makin kejebur terus mati. Ini kejebur di mana nih? Di IT Ya, atau di mana? informatika. Oh, di informatika. Di informatika. Karena pemikiranku adalah ketika masuk informatika tuh hal-hal yang menyenangkan semua. Rupanya ketemu lagi dengan Tidak matematika, dong, iya algoritma, dong. ketemu lagi dengan aljabar linear. Oh sucks man. Anyway, jadi aku ngerasa anjir kayak gini rupanya kuliah informatika gitu. Kayak gini rupanya informatika, aku nggak ngerti gitu kan. Ya tapi mau nggak mau ini tanggung jawab gitu kan. Ya harus diselesaikan karena kalaupun aku lulus, aku sarjana pertama di keluarga ini. Keluarga aku nggak ada yang kuliah. Gitu kan. Ya udahlah, ya udah kelarin. Nah, aku kelarin terus ya udah. Aku mau menjadikan ini sebagai ladang pencarian nafkahku atau aku cari yang lain nih alternatifku dari aku seneng banget sama kesenian gitu loh. Nah, tapi apa yang bisa aku jalanin gitu kan? Aku mau jadi praktisinya atau orang yang mendevelop praktisi ini. Ya. Dan pilihannya jatuh ke? Ya aku jadi ketua kelasnya. Ya. Aku milih jadi ketua kelas dan itu pun nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi ketua kelas. Ketika aku jadi karyawan waktu di Jogja, di situ aku dari belajar. Oh, aku ketika diminta tolong sama bosku ketika dia bilangnya begini, sakit hatiku. Enaknya ternyata kalau dia minta tolong tuh, tolong dong kerjain ini datanya besok gini. Nah, aku tuh ngerasain yang kayak gitu. Oh, ketika aku misalnya punya tim, aku sudah ngerti. Aku dulu pernah di-treat sebagai apa dan aku harus men-treat orang ini seperti apa. Sebenarnya nih argumenmu ini harus divalidasi sama anak-anak buahmu sih, ngerasain hal itu atau nggak percuma Ya, nanti. kita beda cerita ya dengan deadline ya. Kita beda cerita dengan deadline gitu kan. Terus yang aku sering garis bawahi adalah ya orang selalu teriming-imingi dengan kalau jadi pengusaha itu duitnya banyak. Iya. Selalu teriming-imingi dengan itu. Pride-nya tuh nggak, maksudnya pride-nya tuh selalu dikait-kaitin dengan mau sampai kapan lo jadi budak corporate. I mean, apa salahnya sih dengan Kalau itu, aku balikin maksudnya? gini, mau sampai kapan lu pengusaha jadi budaknya klien? Iya sama. Ya aku maksudnya- juga punya bos lo, bosku klien. Gitu. Iya dan Dia bisa mencat aku kapan aja. Dan ketika dia mencat aku, hancurlah semua industriku, hancurlah Iya, semua betul. studioku gitu kan. Dan itu sebenarnya setiap orang punya beban yang sama. Aku itu ya, ini nggak pernah aku ceritakan sebetulnya ke siapapun. Aku ini tuh bahaya selalu- untuk klien nggak? Ada Enggak, kemungkinan enggak. kalau Jadi, kayaknya jangan. aku selalu pengen di kemudian hari ketika ini misalnya udah gede, aku akan membagikan kue untuk ke timku. Yang aku ngerti mereka lah yang bantu aku dari awal gitu. Kue dalam tanda kutip saham. Ya, ya harus seperti itu dong. Karena ketika lagi susah-susahnya aku ditemenin banget. Coba Loh. Adi diingat-ingat kata-kata ini. Kan tanggal direkam nih. berapa. Ya Kan makanya direkam dan bakal kan. naik di YouTube. Nanti gitu kalau kan. itu tagih. Aku pernah ngobrol ini seingatku sama siapa ya? Sama Putra kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku sempat pernah ngobrolin ini. Karena aku ke depan pengen, ya udah, ini bagianmu, ini juga milikmu. Gitu. Karena ketika aku membangun ini, banyak sekali orang yang kerja di studio dan kerja di startup itu banyak sekali yang harus kita hargai dari pemakluman mereka. Banyak sekali oleh hal yang dimaklumi oleh orang-orang yang kerja di startup ya, atau studio ya. Banyak sekali hal-hal yang mereka maklumi gitu. Apalagi misalnya masuk kerja di studio, orientasinya kayak kerja di PT manufaktur. Iya. Oh, dah. Di situ kan aku harus berterima kasih banyak orang memaklumi kebelum sempurnaanku. Gitu. Statement yang bagiku ya pribadi ya, di beda-beda orang juga beda. Aku bahkan kangen loh jadi karyawan. Karena? Aku punya kepastian aku setiap bulan megang duit berapa. Oh oke. Pengusaha nggak terjadi kayak gitu ya? Ya masa-masa corona ya makanya aku bilang kan ya kalian mungkin memanfaatkan dana darurat gitu kan. Ya gue darurat dana gitu loh. Ini corona nih sucks banget dan dia pintar banget datang waktu mau lebaran gitu loh. Kurang ajar ini. Iya bener ya. Saks banget. Saks buat semua orang gitu memang tuh aduh. Ini bagiku kalaupun aku bilang ayo jadi pengusaha dan aku tuh hipokrit banget. Aku dari kecil sampai kuliah tuh hidup Bekerja. dari bapak ibuku Nah, yang karyawan sebagai kan? pekerja. Sebagai pekerja benar-benar. Iya dan mereka tidak pernah memberikan aku ini ya kisi-kisi kamu kalau mau jadi pengusaha tuh harus kayak gini, kamu harus jadi gini. Mereka tuh hanya ngasih aku modal gini dong.
kerja tuh yang lurus, yang jujur aja, udah. Modalnya cuma itu. Even waktu itu dibantu lah, kamu mau apa? Ini tak bantu beliin kursi lah segala macam, tak bantuin beli alat-alat pertamamu yang menurut kami cukup dengan tabungan yang kami punya. Karena waktu semester 4 aku jujur aku bilang ijazahku mungkin hanya akan berakhir di laci kamar. Sekarang berakhir di laci meja kerjaku ijazahku itu. Dan aku tidak sampai IPK 3. Tapi aku bertanggung jawab atas statementku. Bukan berarti aku bilang ijazahku nggak bakal jadi apa-apa. Terus aku IPK nggak nyampe 3, terus aku nggak mikir sesuatu dong, aku nggak planning sesuatu dong. Aku udah tahu aku harus apa. Nah, aku memang rencana itu di semester 4, 5 aku memang pengen pulang ke Batam. Melihat kampung halamanmu itu dari luar, kamu akan jelas melihat Jakarta itu ketika kamu dari luar Jakarta. Betul. Itu sudut pandang itu tuh berubah serat. Ya mungkin shiftingnya tuh jauh banget ketika tinggal dan ngelihat dari jauh tuh memang. Nah, aku melihat Batam itu dari kacamataku seperti itu. Ketika di Jogja ya? Iya, banyak kawanku yang bilang ngapain pulang, Batam tuh nggak jelas. Kamu mau berkarya di seni itu nggak bakal dihargain, pemainnya juga nggak banyak. Nah, aku tinggal berpikir, oke, aku lanjutin karirku di Jogja, aku tinggalin Batam, tapi Batam ya gitu-gitu aja terus. Atau aku balik ke Batam, nah ini yang mainkan dikit, seksi dong. Iya. Nah di situ ya udah kita terjun edukasi, udah kelar. Nah karena aku ketika dapat tawaran pindah ke Batam pun sudut pandangku soal Batam tuh masih seperti itu juga sama mas. Maksudnya bukan Batam itu bukan sesuatu. Ini kalau ada orang yang Batam yang nonton, mohon maaf sekali ya. Maksudnya ini beneran, ini nggak ada maksud untuk ofensif ke orang. Tapi memang sudut pandangku tuh aku ngelihatnya tuh masih, oh Batam dekat dengan Singapura gitu loh. Maksudnya selalu mata kita dari jauh tuh ngelihat. Ketika aku di Jakarta ya, sudut pandangku dari Jakarta ngeliat Batam tuh selalu gitu. Wah ini dekat sama Singapura. Kesempatan untuk dekat sama Singapura ada nih gede nih, chance-nya nih gede nih, selalu gitu. Nah aku selalu begitu, maksudnya apakah aku melihat industri kreatif di Batam itu sesuatu yang seksi? Sampai detik ini mungkin masih belum. Baru kebuka tuh ketika ngeliat SOK sejujurnya, setahun lalu. Oh ada tuh branding house. Waktu kita seminar workshop apa tuh? Iya, Ada tapi juga konten, gitu. perlahan tapi Perlahan tapi party. Iya itu baru-baru. Oh ada, maksudnya industrinya. Oh maju dan lumayan dinamis juga tuh ternyata gitu kan. Karena aku pikir selalu kesempatan untuk kerja di Batam tuh selalu akhirnya datangnya dari Singapura deh. Karena kebetulan negara tetangga yang dekat ya Singapura dan maksudnya kalau hitung-hitungan secara jumlah angka uang gitu kayaknya lebih chance-nya lebih gede ke situ deh Singapura gitu. Nah sampai detik ini masih gini. Padahal ya sebetulnya demand-nya tuh ada loh. Cuman aku berapa kali ketemu klien ya. Mereka tuh cuma bingung, kami harus cari kemana? Masa melulu ke Jakarta? Itulah makanya kami sempat bikin artikel di blog SOK. Kalau mau nyari begini jasanya nggak harus di Jakarta kok, di Batam ada. Iya. Kami sempat bikin artikel itu. Nanti aku share sama kamu deh. Karena sebetulnya orang tuh banyak yang mau nyari kerjaan-kerjaan gini. Cuma mereka tuh nggak mau. Kemana ya? Ada studionya nggak ya? Atau ada orangnya nggak ya? Dan karena industrinya nggak itu juga nggak sih? Nggak ya karena dilihat dari ininya loh, apa perputaran uangnya gitu-gitunya. Dalam tanda kutip gini, ketika nggak tahu sih. Kalau misalnya anak baru lulus kuliah gitu, terus dia cita-cita jadi desainer. Pilihannya kan dua, maksudnya kepengenannya kan dua. Kalau nggak cool sekalian karena passion, ini kan ranah yang passionate banget kan, kayak gini-gini kan yang apa ya, kalau bukan karena passion apalagi loh. Maksudnya gitu kan. Maksudnya kalau kita cuman gue pengen bikin animasi biar ini aja deh, biar atau enggak bikin 3D mampusan itu render biar apa, biar gue makan gitu, enggak it's not gonna work. Maksudnya meskipun uang penting ya, maksudnya penting, tapi kan anak-anak itu kan pasti kalau enggak ya pride dengan pekerjaannya ya uangnya kan. Maksudnya apa karena aku nggak tahu ya, ini sekali lagi ya, mungkin ada orang-orang Batam yang lebih itu bisa jawab di komen aja silakan. Apakah karena memang tidak sebegitu menjanjikannya untuk hidup sebagai dunia kreatif di Batam atau gimana sih? Aku nggak tahu kalian sebagai yang lebih lama di Batam. Aku tetap dengan aku nih kadang agak stubborn ya. Kadang aku agak stubborn. Ya udah kalau sekali kamu gitu-gitu aja terus. Ya udah mimpi itu kan masalah percaya apa enggak gitu kan. Mimpi itu kan masalah percaya apa enggak, dan biasanya kejadian karena kita makin percaya. Makanya Tuhan bilang, aku menjadikan sesuatu sesuai prasangka hambaku katanya. Ya udah aku berprasangka terus aku bisa hidup dari sini gitu loh. Dan
buktinya ya alhamdulillah sampai tahun kelima dengan segala ininya ya, dengan segala gelombangnya. Sebetulnya gelombangnya sama, cuman mungkin besaran kapalnya yang beda. Gitu kan. Kami mungkin masih ferry gitu. Iya. Tapi gelombangnya udah kenceng banget ya. Ya kan ferry itu kerasa Iya, kalau ombaknya semeter, terasa 2 meter. dong. Beda dengan kapal tanker gitu kan. Ya paling gelitik-gelitik dikit lah gitu kan. Nah, aku tetap percaya bahwa aku bisa makan dari sini dan aku akan selalu mengusahakan aku akan terus bisa makan dari sini dan memberi makan untuk orang-orang yang ada di lingkunganku. Karena buruk-buruk yang berpikir kalau nggak ini aku mau ngapain lagi. Iya. Kalau aku tetap mau bermusik, ya aku harus ninggalin Batam. Aku harus ke Jawa. Memang nggak bisa dinafikan. Jawa sentris itu Betul. untuk musik itu nggak bisa dinafikan. Dan aku mau jadi apa lagi selain itu, dan aku ngerti disinilah aku bisa kerja sambil having fun karena didorong sama passion tadi. Iya, memang passion didorong tuh. sama passion. Aku nggak ngerti ya setiap orang apa yang memotivasi mereka dan apa yang melatar belakangnya mereka kerja di suatu tempat jadi Betul. apa. Dan nggak salah juga apapun pilihan mereka ya. Maksudnya kita nggak mau kita apa boleh lu dong nggak passionate. menjustifikasi Iya mereka, benar-benar bisa kita kita nggak menjustifikasi passionate mereka. jangan terjun di dunia ini nggak bisa ya. Nah, karena setiap orang di latar belakangnya dengan ya motivasi yang berbeda-beda. Motivasinya gitu. masing-masing betul. Nah, cuman sekali lagi berdasarkan pengalaman hampir 5 tahun ini, Batam itu menjanjikan. Dan alhamdulillah sekarang makin banyak orang yang bikin studio, makin banyak pelakunya, makin banyak loh mas, makin banyak serius. Oh iya, pelakunya pengusaha. Pelaku kreatif itu makin banyak, as a person, as a studio, banyak juga yang bikin. Oh iya. Makin banyak. Kayaknya iya sih di Instagram, nggak tahu sih, maksudnya barometerku kan cuma Instagram apalagi, tapi lumayan rame sih. Karena aku tuh selalu berpikir di 2020 ke atas, ini pemikiranku tahun 2017, orang Batam akan aware dengan hal-hal digital dan hal-hal kreatif. Ya. Dan sekarang makin aware, udah terasa. Kalau tidak ada demand, orang permintaan quotation, kalau dia nggak aware ngapain dia datang sini? Betul. Dengan segala macam kata orang ya di Esoka itu rate-nya segini, beda sama tempat orang lain. Harus ku akui di Esoka rate-nya tuh agak sedikit mahal. Karena gini loh, aku kedepannya ketika memang misalnya studio ini udah settle, baik secara finansial dan lain-lain, ya dong timku masa mau megang ya saat ini mungkin nggak sefantastis itu kami megang bulanan, tapi timku kan besok kemudian hari mereka akan berkeluarga gitu. Iya. Mereka juga harus punya uang untuk disisihkan, beli rumah, beli ya kayak kamu tadi action figure, piringan hitam yang hobi-hobinya mereka yang ya aku percaya boys will be boys gitu kan. Dan kamu tahu laki-laki kalau sekali belanja banyak meskipun intensitasnya tidak sesering perempuan. Adi manggut-manggut Nah, tuh setuju. Perempuan Betul. itu sorry ya. Perempuan itu kan kalau belanja memang sering. Tapi harganya nggak mahal. Iya. Tapi rajin. Nah, laki sekali 3 bulan sekali. Tapi tuh kayak perempuan sekali belanja tuh berapa kali gitu. Enggak kok, aku enggak gitunya kok, enggak segitunya. Aku gitu. Oh iya. Ini aku udah berusaha. Aku gitu dan aku yakin kowe juga gitu. Kadang-kadang. Jadi aku pikir tidak ada salahnya ya. Pokoknya pun kalaupun buruk-buruknya studio ini harus tutup, setidaknya aku sudah berjuang sehormat-hormatnya. Sudah. Oke. Aku sudah berusaha sekeras-kerasnya dan kalaupun memang ini harus bubar buruk-buruknya, ya aku jadi history. Iya betul. Dan maksudnya poin tadi bagus tuh. Maksudnya harus ya anak buahku kan pengen kaya juga gitu. Kasarnya gitu kan. Loh, Karena iya memang dong. iya maksudnya kita bekerja tuh memang yang dicari efek utamanya kan itulah ya. Maksudnya aku tuh suka nggak paham dengan orang enggak yang penting kerja tuh harus sesuai passion lo. Passion lo kalau nggak ada duitnya buat apaan juga gitu maksudnya. Karena by the end of the day enggak memang gitu. Satu-satunya cara biar kita bertahan di industri ini ya harus ada ekonominya, harus masuk terus gitu kan. Iya, that's why gini loh, kadang orang sorry ya, aku agak membongkar obrolan dapur nih kadang gini, ada orang datang, wah kenapa sih kalian itu men-charge kerjaan ini sampai puluhan juta, sementara di sana aja 2 juta 3 juta aja udah kelar. Gini, aku juga tidak akan menjustifikasi mereka karena gini, bebannya tuh berbeda. Mereka kerja sendiri. Yeah. Dan aku tidak akan pernah mau menghakimi, wah kerja tuh harus studio, jangan freelance. Betul. Sama-sama hormat, sama-sama itu juga cari makan halal. Cuman kalau di studio kan satu project motion itu bisa 3 orang yang kerjain. Ya 3 orang kerja ini kan harus kuhitung hariannya.
listrik yang kepakai berapa juga, Oke. lisensi kami berapa, setiap hari kan harus aku hitung. Dan ketika kerjaan itu dimulai, apakah hanya akan melibatkan tim produksi? Tentu akan melibatkan tim administrasi kan. Dan ketika kami kerja, kami kan nggak bisa cuma segini harganya, nggak bisa, harus ada dokumen-dokumen pelengkap. Kami harus bikin proposal, kami harus pitch, harus meeting, terus harus dikirimkan quotation, ngeprint, bla bla bla, itu kan semua harus dihitung dalam bisnis. Ya. Dah, itu baru komponen pokok. Belum ngomongin labanya. Belum lagi aku berpikir kami belajar untuk bisa sekarang di titik ini menghabiskan berapa banyak waktu dan berapa kali kami ikut kelas. Berapa kali kami harus belajar di YouTube, berapa kali kami harus curhat-curhat sama orang. Ini kami punya obstacle kayak gini, kamu punya hacknya gak sih? Tapi klien memang mau tahu soal itu, nggak kan yang mereka tahu? Enggak juga, mereka malah gini loh. Kamu seneng gak sih nonton behind the scenes sebuah film? Nonton, seneng. Kamu nonton The Future gak sih? The Future, nonton. The Future-nya Blind kan, Chris Do kan? Iya. Seneng gak sih ngelihat proses kreatif? Oh, seneng banget. Klien itu juga begitu. Oh ya? Ya kayak kamu tuh kan bagus tuh. Kamu kasih lihat dari kamu gambar asetnya sampai itu teranimasi, sampai kamu render. Kan aku nih, kayak gini tuh brengsek banget, rupanya capek banget ya. Iya. Dan itu aku nggak ngerti kamu cepetin berapa kali itu kan videonya sampai jadi 1 menit doang. Iya. Ngerender aja kadang bisa ditunggu 3 hari. Bener. Nah waktu itu loh, karena time is more expensive than money. Ya. Aku selalu percaya itu. It's even more expensive. Time is more expensive than money. Duit itu bisa dicari lagi. Waktu yang nggak bisa. Waktu nggak bisa kita kembalikan, hanya nostalgianya aja. Nah jadi ya udah sih. Kenapa harus ada yang dipusingin gitu? Kenapa nggak mahal? Ya tuh akhirnya. Kenapa nggak mahal? Iya kan. Kalau bisa mahal, kenapa harus murah kalau bisa mahal gitu? Enggak, tapi bukan dalam tanda kutip itu mahal gitu. Enggak. Ya, worth to buy. Dan ketika misalnya mereka ada ini apa segala macam, dan kami selalu berusaha untuk komunikatif, responsif. Even itu nggak ngomongin kerjaan, ya kami siap gitu loh. Karena kami selalu percaya klien tuh juga manusia. That's why kami mengundang klien ke sini. Capek dong setiap ketemu ngobrolin kerja aja. Teaser berikutnya. Teaser episode berikutnya. Capek dong ngomongin kerja mulu kan. Ya, betul. Capek gitu loh. Ketika aku jadi tim di Jogja, aku bisa sampai kosan, ya udah tinggal tidur, tidak memikirkan kerjaan. Oh, ketika pengusaha beda ya. Sekarang nggak bisa. Aku akan memikirkan yang ini piutangnya udah kebayar belum ya? Nanti kalau nggak kebayar timku nggak bisa gajian. Nanti kalau kebayar timku nggak bisa dapat tunjangan yang ini. Itu setiap malam gue rasakan. Gitu. Apalagi corona aku makin tajam mimpi itu. Dan sialnya sampai ke bawah aku bisa mimpi timku gitu. Kemarin aku mimpi ngerampok bank sama Adi tuh. Dan aku ceritakan sama dia. Aku abis mimpi sama Koe. Kita kayak di film Money Heist gitu. Kita ngerampok bank terus ketangkap gara-gara di CCTV ketahuan kita nggak pakai masker. Anjrit kan. Jadi intinya apapun yang kamu lakukan sekarang, mau jadi apapun itu, jalanin aja. Dan kamu tuh harus ngotot. Betul, harus ngotot sama dan harus ngotot. Ya harus, nggak ada pilihan lain sih selain ngotot. Iya. Dan disiplin gitu. Ya kayak gini nih memang yang diuji sih mental sih. Iya betul, karena itu tadi maksudnya kalau kita ngomong industrinya kreatif, desainer lah, motion graphic designer, itu memang industri-industri yang penuh dengan penolakan kan, maksudnya. Bener. Kita tuh nggak ada deh, maksudnya kita ngerjain kadang dengan sepenuh hati gitu, ngedesain dengan sepenuh hati, wah ini desain bagus, kita tiba-tiba kita bawa ke art director atau kita tiba-tiba bawa ke klien, ya dilepehin kan kasarnya kan, dimana enggak jelek. Terus kita jadi kebawa perasaan gitu-gitu loh, yang beratnya tuh kadang-kadang di situ. Ya kayak kita udah ngeluarin personal kita tuh, wah ini bagus banget, kita mengeluarkan itu, begitu itu ditolak langsung kayak misalnya aku sama Putra aja deh. Putra ngurusin estetikanya, aku ngurusin duitnya, ngurusin bisnisnya ya. Aku tuh bisa aja loh slack sama Putra di kerjaan itu. Nggak bisa mas, ini harus kayak gini, ini desain yang bagus buat mereka. Nggak bisa Put, mereka tetap maunya gini, kalau nggak duit kita nggak cair. Itu di momen-momen ngehe tertentu tuh bakal terjadi kayak gitu. Dan itu sempat berapa bulan terakhir gitu. Jadi ya masalahnya kamu pasti akan pernah ngerasain lah. Creative director dan art director itu jarang sekali klik. Akur, iya sih. Iya kan? Karena ya yang satu mikirin estetika, yang satu mikirin bisnisnya. Bisnisnya gitu ya. kan. Bisnisnya, Dan itu sama-sama krusial gitu loh.
ketika menurut si art director itu bagus, ya itu adalah balik lagi itu subjektif. Ya subjektif. Iya benar. Makanya benar kesubjektivitasan juga Iya, gitu bener kan? maksudnya kayak gini tuh karena. Makanya di SOK itu nggak ada harga paket. Paket itu nggak ada. Mas ada paketnya nggak? Nggak ada. Karena Iya logo sama apa gitu Iya. berapa terus karena kami percaya setiap klien itu punya pain yang berbeda-beda. dan punya problem yang berbeda-beda juga kan? Iya, setiap problem yang berbeda, setiap sakit yang berbeda, kayak kita ke dokter aja ya, setiap sakit yang berbeda, treatmentnya berbeda, Iya, obatnya berbeda, durasi pengobatannya juga berbeda. Nah makanya aku selalu bilang ke klien itu misalnya aku meeting, kami ini bukan apotek yang kamu bisa datang, gue sakit kepala beli Panadol dong, gue sakit kepala beli Decolgen dong, gue flu beli Decolgen dong, nggak bisa. Nah kalau di aku, mas saya sakit kepala minta obat, nggak bisa, tar dulu pak, bapak sakit kepalanya kenapa? Flu kah? Atau ada riwayat kebentur seminggu terakhir? Misalnya ada riwayat terbentur seminggu terakhir, terbenturnya gimana pak? Jatuhnya gimana? Habis jatuh itu bapak sempat pitam nggak? Atau muntah habis itu? Oh muntah saya. Oh oke kita CT scan ya pak ya? Iya. Treatmentnya kan jelas sampai aku bisa ngasih resep obat, sampai aku bisa mendiagnosis penyakitnya apa, ya kan? Karena kalau kami cuma mau main lempar berapa bikin kompro, kan deh 10 juta kelar. Tapi aku nggak mendengarkan kebutuhan dia loh. Iya betul. Itu hanya akan jadi perspektifku dan bagiku itu arogan. Studio kayak gitu jadinya arogan. Iya dan poin-poin yang mau kita tegesin di sini adalah pekerjaan kita ini sebenarnya problem solving kan. Aku sering bilang ini di mana-mana maksudnya. Kita ini problem solver dan Kita bukan seniman, maksudnya aku nggak tahu ya ini bukan hinaan ya, cuman udah face it, maksudnya hadapilah kita ini bukan seniman, maksudnya seniman tuh tugasnya menyuarakan, kita tugasnya menyelesaikan masalah orang, gitu kan maksudnya gitu kan. kita tuh kurir toh. Iya maksudnya aku udah berusaha sebagus-bagusnya loh kata-kataku nih problem solving kurir lagi balik lagi. Kurir apa? Kita mendelivery pesan kan. Oh iya bener. Kita menerjemahkan bahasa yang tekstual iya menjadi visual. Dan kita paham visualisasi itu nggak selalunya bisa diterima dengan baik. Contoh sebuah novel yang difilmkan selalu gagal. Orang akan selalu wah ini tapi Lord of the Ring oke lah. Lord of the Ring oke lah. Bagus banget. Dan menurutku ya kasarannya kita itu kurir. Nah kurir itu kan juga nggak bisa main sembarang berangkat bawa motor nganterin paket. Kita harus tahu itu paketnya apa, barang pecah belah apa enggak, main banting aja nanti pecah nggak. Jangan-jangan itu yang kita kirim liquid. Nah jadi saranku ya juga buat teman-teman dari The Future itulah aku belajar. Aku ikut kelas iya, itu salah satu kali, rekomendasi gitu kan. YouTube channel yang oke sih. Selain SOK tentunya. Aku ngikutin mereka itu bener-bener gitu karena kenapa sih sampai pekerjaan itu mereka bisa charge sampai berapa ratus juta gitu loh. Oh iya. Nah jadi aku tuh kepikiran kenapa sih bisa kayak gitu. Aku bukan tergiur duitnya. Kok bisa dia men-charge kayak gitu? Apa sih yang dia tawarin ke orang gitu. Nah rupanya mereka mengajak klien itu untuk menyelami lebih dalam kan apa sih masalahmu sebetulnya. Dan gara-gara nonton The Future aku jadi suka nolak kerjaan loh. Nolaknya bukan aku gak mau terima kerjaannya. Aku nolak permintaan mereka dan aku sarankan yang lain. Karena kebutuhan mereka. Iya, pas saya pengen bikin website misalnya toko material gitu, toko bangunan pinggir jalan, pas saya pengen bikin website. Buat apa? Ya, buat apa? Nggak ada. Yang mau mandor tuh ngeliat saya cek di website besi 12-nya habis ya gitu kan, out of stock gitu kan. Iya betul. Gak bakal ada. Ya kami akan menawarkan sifatnya desain kolateral. Iya. Iya toh. Nah kalau yang berapa kali ku temuin ya teman-teman yang lain itu ya udah main terima gitu aja dan akhirnya kadang kejebak. Ya tapi itu balik lagi ya maksudnya apapun motivasi mereka kita nggak berhak ngejudge ya. Kadang mereka akhirnya kejebaknya gini, aku udah nge-charge murah, rupanya revisi tanpa batas. Iya. Nah dan harusnya kan kita harus bisa membedakan mana revisi mana redraw. Kalau misalnya nggak desain ya, mana gambar ulang mana revisi. Iya gitu. mana bikin ulang kan ya. Nah terus kamu nggak bisa kan, aku tanyain Mas price-mu berapa untuk motion sekian detik. Parameternya kan nggak bisa didurasi kan. Nggak bisa. Kamu akan tanya kompleksitasnya, kamu akan tanya ada berapa jumlah sequence-nya, shotnya berapa. At least gitu kan. Iya, boleh lihat storyboardnya, boleh lihat storyline-nya nggak gitu kan. At least kan kamu akan pelajari itu kan. Makanya nggak bisa kerja kayak gitu pakai paket tuh nggak bisa. Iya makanya yang menjadi challenge-nya kan di situ sebenarnya kan. Nggak ada pakemnya yang bener-bener pakem untuk tantangannya kan diikutin di situ kan. Iya. Nah makanya industri kreatif itu minimal ya belajar ngelola uang. 2 belajar
punya critical thinking. Sama tadi ya belajar dengan ya skillmu itu tadi. Belajar bersilat lidah lah gitu. Iya, gitu. Salah satu yang penting juga. Kayak kerjaan apa sih nggak pakai silat? Iya benar. Bisnis apa sih nggak pakai silat lidah? Iya sih. Tambah 30 menit lagi ini jadi satu film bioskop sih, 1,5 jam. Enggak, kalau ada orang yang bisa dengerin sampai ini sih hebat sih benar-benar. Kita belah aja, kita bawa. belah aja. Karena kita belum jadi channelnya Deddy Kobuzer ya. Iya. Kita siapa orang juga nggak peduli kayaknya. Yang penting konten aja lah dulu. Iya konten. Ya pokoknya di subscribe, di like biar bisa monetize ya. Ini biar gajiannya pada gede-gede nih bonusnya. Iya dong. Aku yakin Adi pernah punya cita-cita, kata aku share ya, dia nanti kalau misalnya kau nggak suka kau cut aja sih. Dia pengen punya rumah sebelum dia nikah. Lah terus aku harus bantu mengabulkan itu dong. Iya. Gimana caranya? Ya udah kita harus gedein skala bisnis kita. Ya kan dia kok harus beli rumah dulu kan rencananya kan? Rencananya begitu. Rumahnya 10 M lagi mintanya. Iyalah. Ya nggak tahu ya. Ya tapi kan at least ya aku punya tanggung jawab untuk mereka gitu. Iya, Jadi bukan hanya lu kerja buat kasih slip, gue kasih gaji, enggak gitu dong. Karena kita kan manusia, nggak bisa gitu. Maksudnya aku balik lagi ke awal tadi, konteks aku kenapa resah tuh karena itu sih maksudnya. Nggak ada yang salah dengan jadi karyawan sih, maksudnya selama lo mengerjakannya dengan daya dan upayamu sebisa mungkin gitu ya nggak ada yang salah sih. Selagi kedua belah pihak memanusiakan manusia ya. Iya apa salahnya Fair gitu. sih menurut aku. Being artist ya sama. Nggak salah juga. Jadi pesan moralnya apa nggak ada? Pesan moralnya ya cari sendirilah. Dicari sendirilah. Oh, oke Mas, kita sudah di penghujung nih. Aku minta satu statement dong, kalau nggak ada statement pantun lah. Aduh. Itu kemarin lihat episodenya Putra, apalah ini dua orang ini tiba-tiba pantun. Kamu punya statement terakhir gak sih? At least quotes yang sering kamu jadikan pegangan kamu bekerja atau pegangan kamu beraktivitas. Apa ya? Ya itu tadi sih maksudnya jangan pernah matiin passionmu sih maksudnya. Iya. Maksudnya seklise apapun ya. Seklise apapun sebutuh kita dalam mencari uang gitu maksudnya. Ya usahain sesuai passion. Karena yang aku pernah baca di mana Jim Carrey atau siapa gitu pernah ngomong, kayaknya Jim Carrey dia pernah ngomong yang lebih menyedihkan dari ada beberapa orang yang udah ngejar passion gagal. Gitu kan, nggak berhasil. Tapi ternyata yang lebih menyedihkan daripada itu adalah udah nggak ngejar passion, gagal pula. Itu yang lebih menyedihkan ternyata. Ternyata di hidup tuh seperti itu. Intinya lo udah mengerjakan sesuatu yang lo nggak suka seumur hidup lo dan nggak kaya juga, maksudnya indikator berhasilnya ya mungkin secara ekonomi atau apa ya. Itu maksudnya tetap percaya di passion aja sih maksudnya seklise apapun. Kalau di aku mungkin bukan dimatikan ya, dikebiri kayak. Passion itu jangan dikebiri lah. Iya mungkin. Ya. Biarkan dia dikebiri terus ngerti sendiri lah. berfungsi sesuai fungsinya ya, sesuai bentuknya gitu kan? Jangan disfungsi. Oke. Kamu berfungsi apa tidak? Sampai ketemu di So Tahu episode selanjutnya. Bye bye.